Judul video ini mungkin bikin lu ngangkat alis. Ekonomi malam Bali, mengapa hiburan malam menyumbang pendapatan sangat besar? Dan gue tahu, belakangan ini topik soal dunia malam di Bali tuh lagi panas banget. Semua orang ngomongin. Ada yang bilang ini sumber cuan besar, ada yang bilang ini biang masalah, ada yang ngerasa ini cuma urusan turis, bukan urusan kita. Tapi justru karena rame itu, gue mau ngajak lu duduk sebentar, tarik napas, dan ngeliat semuanya lebih pelan, lebih jernih, lebih luas dari apa yang biasa kita denger di media atau timeline lu. Gue tahu algoritma internet suka naruh lu di antara dua kubu, yang pro dan yang kontra. Yang bilang Bali bakal makin kaya karena hiburan malam, sama yang bilang Bali bakal hancur karena hiburan malam. Tapi di tengah ribut-ribut itu, jarang ada yang ngajak kita ngebahas sisi yang paling penting. Lu, gua, orang-orang yang hidup dan kerja di dunia nyata. Orang-orang yang efeknya tuh beneran kerasa. Makanya dari awal gue lurusin dulu posisi gue. Gue bukan di pihak yang ngejelek-jelekin, bukan juga di pihak yang ngebagus-bagusin. Gue di pihak lu. Gue cuma mau bantu lu ngeliat hal yang ribet dengan cara yang masuk akal. Dan sebelum kita masuk ke dalam, gue mau jujur, ini bukan cerita tentang glamor lampu neon, bukan soal DJ terkenal yang manggung di beach club, bukan tentang gosip seleb-seleb yang lagi party. Ini cerita tentang perputaran uang yang real, tentang orang-orang yang kerja dari sore sampai subuh buat nutup kebutuhan rumah, tentang para pengusaha yang bangun bisnis pakai modal segunung dan risiko segede itu juga, tentang pemerintah yang harus nentuin batas antara menghasilkan uang dan melindungi masyarakat lokal. Jadi jangan dulu tegang, jangan dulu mikir kita bakal bahas hal berat. Justru di segmen pertama ini, gue mau ngajak lu relax dulu. Kita bangun fondasi. Coba lu bayangin ini, malam turun di Bali. Jalanan legian pelan-pelan berubah dari tenang jadi padat. Musik mulai kedengeran dari kejauhan. Mobil-mobil luxury lewat, motor-motor ojek online nunggu sambil ngeliatin notifikasi. Orang-orang lokal mulai shift kerja. Ada yang jaga bar, ada yang narik, ada yang jadi security, ada yang jual sate tusuk di pinggir jalan. Di balik semua suara itu, ada satu hal yang sama. Semua orang ngejar rezeki. Tapi kenapa sih ekonomi malam di sini kelihatan segede itu? Kenapa perputaran uangnya bisa bikin orang dari negara yang jauh banget mau datang dan ngabisin uang banyak cuma buat satu malam? Kenapa sektor ini selalu muncul di setiap pembahasan tentang masa depan Bali? Apa benar hiburan malam ini penyumbang uang gede? Atau ini cuma ilusi dari lampu dan musik keras yang bikin semuanya kelihatan mewah padahal biasa aja? Lu dan gua bakal bahas itu. Tapi bukan sekarang. Di segmen pertama ini, gue cuma pengen lu tenang dan siap dulu. Karena pembahasannya bakal panjang dan sangat nyambung sama kehidupan lu sehari-hari. Entah lu tinggal di Bali, kerja di industri pariwisata, atau cuma pengen paham kenapa Bali bisa jadi magnet ekonomi malam paling kuat di Indonesia. Gue cuma minta satu hal, tetap buka pikiran lu. Jangan langsung percaya, jangan langsung nolak. Kita pelan-pelan, biar lu bisa ngambil kesimpulan sendiri nanti. Sebelum kita lanjut lebih dalam, gua mau ajak lu buat ngetik sesuatu di kolom komentar. Biar gua tahu seberapa jauh cerita ini nyampe ke lu. Kasih tahu gua, lu lagi nonton dari kota mana dan sampai sejauh mana isu ekonomi malam Bali ini kedengeran sampai daerah lu. Gua penasaran, apakah cuma Bali yang ngerasain getarannya atau sebenarnya dampaknya udah nyebar jauh ke kota lu juga? Tulis di komentar ya, biar kita sama-sama lihat skalanya. Sekarang, mari kita balik lagi ke cerita. Soalnya gini bro, sering banget orang bahas ekonomi malam Bali seakan-akan ini cuma urusan turis mabuk, klub mewah, sama lampu-lampu neon yang bikin semua terlihat glamor. Tapi kalau lu zoom in sedikit aja, lu bakal sadar sesuatu yang jauh lebih personal. Ekonomi malam itu bukan cuma dunia orang lain. Ini deket banget sama hidup lu, langsung atau nggak langsung. Lu mungkin ngerasa, gua nggak tinggal di Bali, apa hubungannya sama gua? Gua kasih gambaran sederhana. Misalnya lu kerja di restoran di kota lu. Tamu datang ramai saat weekend, gajian lancar karena usaha tempat lu kerja rame. Nah, di Bali, tapi dalam skala yang jauh lebih besar, ritme itu naiknya bukan cuma saat weekend. Malam hari bisa jadi separuh dari total pemasukan harian. Kebayangkan, jam orang lain tidur, roda ekonomi masih muter kencang. Dan bukan cuma di dalam klub atau bar. Coba lu pikirin, berapa banyak orang yang sebenarnya hidup dari ekonomi malam tanpa mereka sadar. Ada sopir taksi yang narik dari hotel ke beach club. Ada ibu-ibu yang jual nasi jinggo sampai jam 3 pagi. Ada pemilik laundry yang nerima cucian baju turis setiap hari. Ada band lokal yang manggung buat bayar cicilan motor. Ada anak muda perantauan yang kerja jadi bartender biar bisa kirim uang ke kampung. Ekosistem ini luas banget bro. Makin lu lihat detailnya, makin lu sadar kalau ini nyambung ke kehidupan keluarga-keluarga beneran. Dan yang bikin ini makin menarik adalah pola perilaku orang-orang yang datang ke Bali. Turis biasanya ngabisin uang lebih banyak di malam hari daripada siang hari. Kenapa? Karena malam itu buat mereka adalah puncaknya liburan. Kegiatan siang hanya pemanasan. Malamnya mereka baru lepasin semuanya. Uang keluar lebih kencang.
Aduh, kalau lu lihat prosesnya dari dekat, lu pasti bilang, oh pantesan ekonomi malam bisa gede banget. Karena kalau satu orang turis rata-rata ngeluarin belanja 1-2 juta rupiah per malam, mulai dari minum, makan, transport, tip, masuk klub, belanja kecil, kali ribuan turis tiap malam, ya lu bisa hitung sendiri apa dampaknya. Tapi bukan soal angka itu aja yang penting. Yang penting adalah siapa yang nerima aliran uang itu. Pekerja lokal, vendor, supir, pedagang kecil, sampai pemilik usaha besar. Semua kebagian, meskipun porsinya beda. Nah, yang menarik adalah, orang Bali sendiri banyak yang hidup di dua dunia. Di siang hari, mereka punya kehidupan normal. Ada yang kerja kantoran, buka warung, jadi staf hotel. Tapi begitu malam turun, setengah dari pulau kayak berubah karakter. Ini bukan cerita fiksi. Ini hal nyata yang gue lihat sendiri waktu gue ngobrol sama beberapa pekerja di industri hiburan malam. Ada yang bilang, gue males sebenarnya kerja malam, tapi uangnya lebih gede. Ada yang bilang, kerja malam tuh capek, tapi cuma ini yang bisa nutup kebutuhan keluarga. Dan ada juga yang bilang, lebih baik kerja di bar daripada diam nganggur. Ini masuk akal, karena ekonomi malam itu punya daya serap tenaga kerja yang luas, bahkan buat orang yang mungkin susah masuk kerja formal. Di satu sisi, ini jadi penyelamat. Di sisi lain, ini bikin lu bertanya-tanya, kok bisa sih satu sektor yang munculnya pas matahari tenggelam malah punya pengaruh sebesar ini ke hidup orang? Pertanyaan itu bukan buat ditakutin. Pertanyaan itu buat bikin lu mikir, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sistemnya begini? Dan kalau industri ini berhenti atau dibatasi jauh lebih ketat, apa yang terjadi dengan semua orang yang hidup dari roda ekonomi yang muter dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi ini? Jawabannya belum gua kasih. Kita tahan dulu di sini. Karena setelah ini, gue bakal ajak lu masuk ke inti yang lebih dalam. Lu bakal lihat gambaran realistis dan angka yang bikin semuanya terasa lebih nyata. Oke, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang lu tunggu-tunggu. Bagian dimana semua teori tadi berubah jadi sesuatu yang bisa lu rasain di kulit. Bukan cuma bayangan, bukan cuma omongan. Tapi realita yang kedengerannya manis dari jauh, tapi kalau lu deketin, ada rasa pahitnya juga. Gua mulai dari satu malam di Canggu beberapa bulan lalu. Gua ngobrol sama seorang bartender, sebut aja namanya Gede. Umurnya 27, badannya kecapean, tapi matanya tajam, kayak orang yang udah lama banget hidup di ritme dunia malam. Dia cerita ke gua sesuatu yang bikin gua mikir lama. Bang, kalau ekonomi malam berhenti sehari aja, bukan cuma klub yang tutup. Rumah-rumah warga di belakang gang itu juga bisa mati lampu. Kalimat itu sempat gua anggap hiperbolis. Sampai dia jelasin angka nyatanya. Dalam satu malam weekend, satu bar bisa ngeluarin omset belasan sampai puluhan juta. Itu buat bayar staf, bayar sutayar minuman, bayar keamanan, bayar listrik, bayar pajak hiburan yang gede. Dan itu semua ngalir ke banyak orang. Lalu gua tanya, kalau low season? Dia ketawa. Low season pun masih ada yang datang bang. Karena buat banyak dari mereka, Bali itu bukan cuma lokasi liburan. Bali itu gaya hidup. Dari situ kita masuk ke contoh konkret yang sering lu denger tapi jarang lu pikirin. Supir ojek online. Lu mungkin pernah lihat di TikTok. Turis bule ngantri naik ojek online jam 2 pagi dari Seminyak ke tempat penginapan. Itu bukan sekedar gambar, itu perputaran uang yang benar-benar terjadi. Seorang driver bisa narik 300-600 ribu semalam kalau lagi rame. Dan uang itu langsung dibawa pulang buat bayar sekolah anak, cicilan motor, atau buat makan besok. Sekarang lu bayangin mata rantainya. Turis datang, bayar tiket masuk, beli minum, pakai transport pulang, beli makan di street food, titip laundry besok pagi, bayar sewa villa, shopping oleh-oleh. Itu dalam satu malam bro. Dan banyak pekerja lokal yang hidup dari pola kayak gitu. Tapi di balik itu ada sisi lain yang jarang dibahas, ketergantungan. Saking derasnya uang yang muter di malam hari, makin banyak warga yang pindah kerja ke sektor ini. Ada yang ninggalin kerja kantoran karena gaji malam lebih gede. Ada yang memilih shift subuh karena tipnya lebih tinggi. Dan ada juga yang akhirnya nggak bisa keluar lagi dari industri ini karena pemasukan siang hari nggak mampu nutup kebutuhan. Gua kasih satu simulasi realistis biar lu bener-bener kebayang. Bayangin ada satu bar yang nyerap 40 pekerja. Ada satu security yang dibayar harian. Ada satu DJ lokal yang dibayar per set. Ada 15 ojek online yang dapat order dari tamu bar itu. Ada satu warung kecil yang jual makan buat staf-staf yang break jam 1 malam. Ada pedagang rokok. Ada pemilik kos-kosan tempat pekerja itu tinggal. Nah, kalau bar itu tutup, semua angka tadi rontok. Dan gak cuma itu,
Sektor lain yang nggak kelihatan juga kena, kayak toko bahan bangunan yang pasok material renovasi, konter HP yang jadi tempat staf servis ponsel, bengkel motor tempat mereka reparasi kendaraan. Goa belakang layar itu panjang bro. Makanya ada momen ketika lu harus jujur ke diri sendiri. Sebenarnya, siapa yang paling bergantung pada ekonomi malam? Dan jawaban paling jujur itu, pekerja lokal. Turis datang dan pergi, investor bisa pindah modal kapan aja, tapi warga, mereka nggak punya opsi pindah pulau seenaknya. Hidup mereka nyangkut di sini. Dan lu bisa lihat sendiri pembelahannya. Ada orang-orang yang untung besar dari ekonomi malam, dan ada juga yang cuma dapat sisa-sisanya buat bertahan hidup. Dari sini situasinya mulai kelihatan tegang. Karena kalau satu roda ekonomi sebesar ini suatu hari berhenti, siapa yang paling jatuh duluan? Siapa yang paling kejedot lantai kerasnya realita? Oke bro, sekarang kita ada di ujung perjalanan cerita ini. Bagian dimana semua potongan yang tadi berserakan akhirnya ngebentuk gambaran yang utuh. Dan gua mau lu denger ini pelan-pelan. Karena yang bakal gua bilang bukan buat nakut-nakutin lu, tapi buat bikin lu siap, lebih sadar, dan nggak jadi korban dari perubahan ekonomi yang seringnya datang tanpa permisi. Kita udah lihat gimana malam di Bali ngasih napas ke banyak keluarga. Kita udah lihat gimana kerja malam bisa jadi satu-satunya sumber harapan buat sebagian orang. Tapi kalau lu tarik garis besar ke belakang, ada satu hal yang nggak bisa kita tutup-tutupin. Ekonomi malam itu rapuh. Rapuh bukan karena duitnya kecil, justru karena duitnya besar banget dan ketergantungannya tinggi. Dan semua yang gede, cepat, dan bergantung pada satu gaya hidup selalu punya risiko ambruk yang sama besarnya. Gua kasih gambaran sederhana. Malam itu kayak ombak. Dari jauh kelihatan indah, dari dekat kelihatan megah. Tapi sekali berubah arah, semua yang ada di bibir pantai bisa habis tersapu. Dan lu, gua, orang-orang yang hidup dari kerja keras, kita ini rumah-rumah kecil di pinggir pantai itu. Kita menikmati angin sepoi-sepoinya, tapi kita juga orang pertama yang bakal kena kalau ombaknya naik. Itu sebabnya gua mau lu sadar bahwa bahaya belum selesai. Karena selama roda ekonomi ini berputar terlalu besar di satu sisi, sementara sisi lain lemah, selalu ada risiko kejutannya. Cukup satu kebijakan baru, satu isu sosial, satu video viral tentang ribut di klub, satu batasan jam operasi, semua bisa berubah dalam semalam. Dan kalau itu terjadi, bukan investor yang jatuh duluan, bukan turis yang paling rugi, tapi warga yang hidup dari shift malam, yang bayar kontrakan bulanan, yang ngirim uang ke orang tua, yang nabung buat masa depan. Ini bukan buat bikin lu paranoid. Gue cuma pengen lu ngeliat kenyataan dengan mata yang lebih luas. Karena kalau lu ngerti pola, lu bisa siap sebelum badai datang. Dan siap itu bukan berarti lu harus keluar dari industri malam. Siap itu berarti lu paham posisi lu. Lu tahu batasannya. Lu tahu kapan harus masuk, kapan harus mikir ulang, dan kapan harus cari alternatif sampingan meskipun kecil. Karena hidup yang sepenuhnya bergantung pada satu sumber, itu kayak berdiri di atas satu kaki. Kuat sebentar, tapi goyah kalau ada dorongan sedikit aja. Gue tahu banyak dari lu kerja di sektor ini karena pilihan hidup, tapi lebih banyak lagi yang kerja di sini karena keadaan. Dan itu nggak salah sama sekali. Yang salah adalah kalau lu jalan tanpa ngeliat jurang di depan. Di segmen terakhir ini, gue mau kasih lu satu sudut pandang yang mungkin bisa ngebantu. Anggap ekonomi malam itu kayak lampu neon, terang, indah, dan ngasih cahaya ke sekelilingnya. Tapi lampu neon nggak pernah nyala selamanya. Dia panas, dia boros, dan suatu hari dia padam juga. Sebelum lampu itu padam, pastiin lu udah punya cara buat tetap bisa lihat jalan. Entah itu skill lain, koneksi lain, atau rencana cadangan yang pelan-pelan lu bangun dari sekarang. Karena yang bikin orang jatuh bukan perubahan besar, tapi ketidaksiapan ngadepin perubahan kecil yang datang perlahan tanpa suara. Dan kalau lu ngerasa video ini membuka mata lu sedikit, atau bikin lu mikir, atau bikin lu sadar bahwa lu nggak sendiri dalam kekhawatiran ini, gua seneng. Karena tujuan gua cuma satu, gua di pihak lu. Dari tadi gua bukan ngelawan industri malam, bukan juga ngebela. Gua cuma mau lu berdiri di tengah badai dengan kepala tegak dan mata kebuka. Karena cerita Bali, ekonomi malam, turis, hiburan, uang, dan harapan ini belum selesai. Dan kedepannya kita bakal bongkar lapisan-lapisan berikutnya. Tentang siapa yang ngatur arus uang, siapa yang paling diuntungkan, dan siapa yang sebenarnya pegang kendali.
Tapi untuk sekarang, gue tutup segmen ini dengan satu kalimat yang gue harap lu inget lama. Lampu-lampu malam memang terang, tapi jangan biarkan mereka membutakan lu dari kenyataan.